Lah di situ, saya itu digarap lagi sama Pak Bowo. Ya ampun, orang ini benar-benar. Jadi ya, akhirnya habis digarap itu, ya saya mandi lagi. Perkenalkan, nama saya adalah Nisa. Status saya sekarang adalah janda. Kisah nyata ini berawal di tahun 2015. Waktu itu, saya mempunyai warung makan. Warung yang berada di depan sebuah pabrik yang sebenarnya cukup strategis, di mana warung itu pelanggan-pelanggannya semua dari pabrik itu. Endak pagi, endak siang, endak malam, semuanya makan di tempat saya. Memang warung saya endak besar, tetapi pembelinya cukup lumayan banyak. Beberapa bulan berjalan, dan karena warung saya rame, tanpa saya sadari di sebelah warung saya, tidak jauh dari tempat warung saya, juga buka sebuah warung yang sama. Dia menjual makanan-makanan yang sama seperti tempat saya. Saya sih cuek saja, tidak pernah memikirkan itu sebagai halangan atau apapun. Saya berpikir, rezeki dari Allah pasti tidak pernah salah. Jadi ya, saya biarkan saja, sama-sama mencari rezekinya. Beberapa bulan berjalan, dari waktu itu masih lumayan ramai. Tapi menginjak 8 bulan, warung saya mendadak sepi. Seperti ada yang mengerem. Orang yang biasanya beli siang malam, berjubel tinggal sedikit omsetnya. Saya pun pikiran positif saja. Jadi saya nggak berpikir yang aneh-aneh. Tapi semakin lama-kelamaan, yang makan di warung saya cuma 1 orang, 2 orang, 1 orang, 2 orang. Ya, terlihat sangat sepi banget. Dan lama-kelamaan, ya tidak kuat juga saya. Akhirnya saya terpaksa menghubungi saudara saya untuk mencarikan orang pintar. Kira-kira orang pintar mana yang sudah terbukti dan ampuh, yang tepat untuk menangani rumah makan saya ini, atau warung saya ini, dengan tujuan untuk mengembalikan pelanggan-pelanggan saya yang banyak itu, yang hilang itu. Karena itu adalah satu-satunya tempat untuk mencari nafkah saya selama ini. Akhirnya, diberitahulah sama saudara saya bahwa ada orang pintar yang kemungkinan cukup mumpuni untuk menangani ini. Saya akhirnya menghadap ke orang pintar itu. Orangnya sudah sepuh di suatu daerah yang agak pedesaan. Dari situ, saya menghadap ke mbah itu. Saya menceritakan semuanya. Kondisi warung saya dari yang dulunya rame menjadi sangat sepi seperti ini. Dan di sebelah saya juga ada warung baru. Ya, bisa juga itu adalah pemicunya yang menjadi warung saya sangat sepi. Tapi di warung baru itu sendiri juga tidak terlalu ramai saya melihatnya. Setelah lama berbicara, akhirnya mbah itu bilang ke saya, di warung kamu itu ada yang sedang iri hati, ada yang sedang tidak terima dengan ramainya warung kamu itu. Akhirnya saya dibawakan sebotol air putih yang kata mbahnya nantinya ini dicampur dengan daun kelor. Setelah itu siram-siramkan keliling ke warung. Bila setelah disiram nanti ada muncul sesuatu, tolong itu dibakar. Dan bila dilihat sebelum-sebelumnya, saya itu kan tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis. Tapi mbahnya bilang seperti itu. Ya saya bilang, iya saja ke mbahnya. Tapi dalam hati, ia percaya atau tidak percaya. Tapi ya, sebenarnya kurang percaya. Akhirnya, saya izin pulang ke mbahnya tersebut. Setelah sampai di rumah, saya ke warung saya. Akhirnya saya carikan daun kelor, saya taruh di air putih itu, saya campurkan, dan saya siram-siramkan mengelilingi warung itu. Setelah siram-siram air keliling itu selesai, ada sesuatu yang janggal di bawah gerobak warung saya. Di bawah gerobak itu, ada sebuah bungkusan berwarna hitam. Saya ambil dan saya buka. Ternyata di situ ada bungkusan lagi kain putih. Di dalam kain putih itu ada seperti pasir. Lalu ada jarum, ada bunga. Sebenarnya saya nggak percaya hal-hal mistis. Tapi melihat hal itu, dengan barang-barang seperti itu, saya menjadi kepikiran nggak enak. Apakah ini yang dimaksud oleh mbah itu? Akhirnya, saya buang saja bungkusan itu. Dan lupa, tidak saya bakar sesuai instruksi dari mbah yang diinstruksikan. Lama-kelamaan saya ingat,
Mbah itu berpesan, kalau menemukan sesuatu, saya disuruh membakar. Akhirnya, saya ambil lagi barang yang saya buang itu. Saya bawa ke rumahnya Mbah untuk saya periksakan. Sesampai di rumah Mbah, saya periksakanlah barang itu. Mbah itu bilang, "Iya Nduk, ini ada yang gak suka sama kamu. Ini ada yang iri dengan rezeki kamu. Karena warung kamu itu sangat rame." Dari situlah saya yang tidak percaya dengan hal mistis, akhirnya menjadi percaya. Ya, karena mengalami saya dikirimi santet duluan sama orang lain. Lalu di situ, saya minta petunjuk ke mbahnya, supaya rame lagi bagaimana. Tapi ya, kata mbahnya, suruh pulang saja. Karena ini sudah diselesaikan. Santai saja, sudah beres. Siapa tahu ada rejeki ke depannya. Pesan mbahnya. Dari situ